Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa masih berkaitan dengan kinerja full year di 2023. Kali ini masih dari perbankan di mana PT Bank Pan Indonesia Tbk atau PNBN mencatatkan kinerja yang kurang apik di sepanjang 2023. Laba bersih perseroan turun di 16,47% secara tahunan dan pendapatan bunga bersih turun 7,4% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau PNBN membukukan laba bersih sebesar Rp2,531 triliun di 2023, menyusut 16,7% year on year dibandingkan tahun 2022 di Rp3,41 triliun. Pendapatan bunga bersih sepanjang tahun 2023 tercatat di Rp9,206 triliun, turun 7,4% year on year dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp9,948 triliun. Turunnya pendapatan dibayangi beban bunga membengkak 35,9% year on year menjadi Rp5,381 triliun. Total beban operasional membengkak 5,2% secara tahunan jadi Rp5,345 triliun. Beban kerugian penurunan nilai menyusut 1,18% year on year menjadi Rp2,757 triliun. Hasilnya laba operasional melorot 9,6% year on year menjadi Rp3,679 triliun. Sementara dari sisi intermediasi, PNBN mencatatkan penyaluran kredit 148,49 triliun sepanjang 2023, tumbuh 8,4% year on year, aset naik 4,5% year on year, menjadi Rp222,01 triliun. Rasio kredit bermasalah gross berada di level 3,09%, turun dari tahun sebelumnya di 3,53%. Adapun dari sisi pendanaan, perseroan meraup dana pihak ketiga Rp145,22 triliun, naik 2,38% year on year. Sementara dana murah naik 3,55% year on year jadi Rp65,76 triliun. Bagi sumber Adex Channel. Ya, pemirsa, terkait dengan perkembangan fundamental ini, saham PNBN di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan, bahkan melemah cukup dalam di 3,54%. Aksi profit taking tampaknya terjadi setelah sehari sebelumnya PNBN sudah mengalami kenaikan cukup signifikan menyentuh level tertinggi sepekan di 1.140. Langsung saja pemirsa kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PNBN di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.095. Ini mengalami pelemahan dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya, di mana PNBN ditutup di level 1.130. 9:05 saham PNBN tertekan cukup dalam ke level 1.080, tampaknya level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Di 9:10 saham PNBN pelemahan lebih ke arah terbatas di 1.130, namun di penutupan sesi pertama siang tadi melemah di 1.100 atau pelemahannya semakin dalam. Pembukaan sesi kedua kembali tertekan ke 1.095. Posisi saat ini pelemahan masih terus berlanjut di 1.090, melemah di 3,54%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PNBM di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Di perdagangan September, saham PNBM masih diperdagangkan di atas level 1.300-an di September. Ini bahkan menyentuh mendekati ke level 1.400-an, tepatnya di 1.395. Namun di perdagangan Oktober, November hingga Desember, ini tekanan hebat terjadi untuk PNBN, bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya di 1.040-an di 2 Januari. Kemudian di perdagangan selanjutnya, di 1.120-an di 1 Desember maksud kami. Kemudian di Januari sempat kembali mengalami penguatan ke 1.140. Namun di perdagangan saat ini, ya, dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda. Pembukaan sesi kedua bukan di 26 September, tapi lebih ke perdagangan hari ini, tepatnya di 26 Februari di 2024. Posisinya adalah di 1.095. Melemah saat ini di 3,54% di 1.090. Nah, bagaimana dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat dengan beberapa indikator dari sisi price earning ratio-nya sudah di atas 10 kali, tepatnya di 10,46 kali. PSR-nya di 1,56 kali, PBV-nya di kisaran di 0,53 kali, dan PCFR di kisaran di 6,84 kali.
kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.